Mbak, tapi kalau kita lihat kan ini pesimismenya menurut berbagai data karena memang kondisi politik dan juga ekonomi. Kalau ini dibiarkan terus misalnya ada seruan-seruan seperti ini, hashtag-hashtag seperti ini terus bermunculan, apa dampaknya? Terutama untuk mungkin kondisi mental dan juga apa ya, mungkin kemauan anak-anak muda untuk membangun negeri apakah jadi berkurang dengan adanya gerakan-gerakan seperti ini atau suara-suara seperti ini? Iya, apalagi dengan adanya berita yang sekarang ya, PHK massal, kemudian korupsi segala macam gitu ya, itu kan semakin anak remaja tuh berpikir bahwa kayaknya nggak ada yang keren gitu ya dari Indonesia gitu. Dan ketika hal ini yang kita terus-menerus tampilkan dan kemudian mereka juga serap dari lingkungan sekitar, memungkinkan ada efek sih buat mereka. Satu, mereka jadi nggak semangat gitu ya buat ngapain sih sekolah, toh lapangan kerja nggak ada gitu pemikirannya. Ngapain sih saya harus belajar capek-capek gitu? Apa gunanya belajar begitu? Kemudian juga menimbulkan rasa ngapain melakukan inisiatif? Mereka mungkin bisa jadi nggak punya inisiatif gitu buat ngelakuin apapun karena merasa bahwa mereka hanya sendirian. Saya mau melakukan apa untuk membuat sesuatu mengubah dunia ini itu kayaknya berat gitu. Jadi pandangan-pandangan itu dan kemudian ketika itu berlangsung cukup lama bisa jadi ya akhirnya mengalami gangguan mental ya menjadi depresi mungkin ya anxiety yang jadi muncul begitu kemudian mereka juga jadi para pemuda gitu ya nanti ketika mereka lah yang harusnya bergerak memajukan Indonesia mungkin mereka jadi pemuda yang sulit ngambil keputusan mereka juga nggak tahu mereka mau jalan kemana begitu karena di alam pikirannya mereka bahwa mereka tidak bisa lakukan apapun. Ini tidak ada yang bisa diubah. Kayaknya ini adalah suatu sistem yang kayaknya sudah bererot panjang banget gitu ya. Mau mutusnya di mana, itu mereka udah nggak kebayang lagi tuh di alam pikirannya mereka. Bisa ada kemungkinan itu ya Mbak ya. Jadi memang dengan adanya rentetan kasus korupsi yang mereka tahu di berbagai pemberitaan, kemudian dan juga kondisi politik ekonomi itu bahkan bisa bikin mereka untuk malas sekolah misalnya menempuh pendidikan. Padahal pendidikan itu adalah esensial begitu ya untuk Indonesia Emas 2045. Terus gimana dong Mbak biar optimis lagi? Nah, kayaknya itu ada satu, menurut saya tugas semua orang ya. Tugas semua orang bukan cuma pemerintah, tapi juga lingkungan sosial begitu, untuk bisa bangun semangat optimisme itu lagi gitu. Karena kita butuh pemuda-pemuda yang optimis gitu ya untuk bangun Indonesia, pemuda-pemuda yang semangat untuk belajar. Yang pertama mungkin ya memang harus ada kejelasan ya. Ini politiknya Indonesia bagaimana sih gitu, ekonomi bagaimana gitu. Mungkin kita harus beritakan juga bukan cuma soal soal banyaknya korupsi, kemudian PHK massal begitu, tapi kita memberikan sebuah harapan baru kayak tadi gitu ya ada uh, membangkitkan untuk para pengrajin di Jepara tadi ya saya lihat gitu ya. Itu harusnya tuh itu gitu yang ditampilkan juga bahwa ada loh gitu sebuah hope, sebuah harapan bahwa kemungkinan nanti kita bisa bekerja, ada lapangan kerja baru, kemudian juga mungkin pendidikan di sekolah juga ya, saya rasa perlu diajarkan juga gitu untuk lebih banyak mengenai tentang kesehatan mental, bahwa pentingnya resiliensi, bahwa kita tuh harusnya punya hidup kayak bola basket, bounce back gitu ya, ketika jatuh dia akan naik lagi begitu. Dan konsep-konsep itu yang saya rasa harus dibangun gitu buat anak-anak muda, supaya mereka itu tahu bahwa ini situasi tidak permanen, bahwa kita bisa lakukan sesuatu bersama-sama dan bahwa ada orang-orang gitu yang cukup peduli juga gitu dengan keadaan Indonesia dan nggak cuman pakai tagar hashtag kabur dulu gitu, kabur aja dulu gitu, tapi ada orang-orang yang sebenarnya sangat cinta Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.